Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistawati. Saya di sini akan menjelaskan terkait dengan permainan tradisional yang ada di desa saya, yaitu permainan engklek atau main tengklak, di mana permainan ini bisa terdiri dari individu atau kelompok. Karena bentuk petak bermain engklek pun bermacam-macam pula, tergantung kesepakatan para pemainnya. Permainan ini dapat dimainkan oleh laki-laki maupun perempuan, secara individu maupun berkelompok. Beberapa macam pola gambar bidang engklek yang ada seperti bentuk pesawat, gunung, dan baling-baling. Selanjutnya, langkah-langkah dalam permainan tradisional engklek ini yaitu secara umum, cara memainkan engklek adalah dengan salah satu kaki pada kotak-kotak yang telah dibuat. Namun, untuk kotak-kotak yang hampir bersebelahan seperti sayap, pemain tidak perlu terhubung dengan satu kaki, meletakkan pada kedua kotak tersebut secara bersamaan. Lompatan dilakukan secara berurutan, mulai dari kotak yang paling dekat dengan pemain sampai kotak terakhir. Pada awalnya, para pemain akan melakukan giliran untuk giliran. Pemain yang giliran pertama akan bermain gaconya pada kotak pertama. Gaco yang dilemparkan harus tepat berada dalam kotak, tidak boleh keluar kotak atau mengenai garis tepi kotak. Apabila hal demikian, maka akan dilakukan oleh pemain selanjutnya. Pemain yang selanjutnya melakukan lompatan dengan satu kaki pada kotak-kotak tersebut, namun perlu diingat untuk kotak yang terdapat gaco tidak boleh diinjak. Permainan diulangi demikian untuk kotak kedua, ketiga, dan seterusnya sehingga seluruh kotak selesai dilempari gaco. Terakhir, keberpihakan telah ada oleh pemain yang berhasil menyelesaikan satu putaran, maka pemain tersebut berhak mendapatkan rumah salah satu kotak. Caranya, penentuan rumah macam-macam pelanggaran pada pola engklek yang dimainkan. Salah satunya adalah dengan cara berdiri membelakangi kotak permainan dan barisan gaco pada kotak yang dituju. Apabila gaco jatuh pada kotak yang diinginkan, maka kotak tersebut akan menjadi hak milik rumah dari pemain tersebut. Adapun perlengkapan yang dibutuhkan dalam permainan ini yaitu engklek yang dimainkan dengan hanya memanfaatkan suatu bidang datar yang digambari kotak-kotak dengan pola tertentu menggunakan kapur atau tanah, dan juga sebuah gaco berupa lempengan tipis dari pecahan keramik atau batu ceper. Bermodalkan kapur dan jalan beraspal, anak dapat memainkannya bersama dengan teman-teman yang lain. Bisa juga dengan kayu dan pecahan genteng rumah atau keramik. Engklek yang dimainkan dengan hanya memanfaatkan suatu bidang datar yang digambari kotak-kotak dengan pola tertentu menggunakan kapur atau tanah, dan juga sebuah gaco berupa lempengan terbuat dari pecahan keramik atau batu ceper. Permainan ini dapat dimainkan oleh perempuan maupun laki-laki. Adapun stimulasi aspek perkembangan anak yang terdapat dalam permainan ini yaitu pertama, pengenalan matematika. Permainan tradisional engklek dapat menjadi sarana untuk mengenalkan konsep matematika. Contohnya, ketika memainkan engklek, anak akan melompat sesuai dengan jumlah gaco. Kemudian, anak juga dapat belajar untuk membedakan ukuran seperti ukuran kotak yang kecil ataupun yang besar. Selain itu, mereka juga dapat membedakan bentuk-bentuk yang ada di arena permainan engklek seperti kotak, persegi panjang, trapesium, atau setengah lingkaran. Kedua, mengasah kemampuan motorik anak. Bahwa permainan tradisional engklek dapat meningkatkan kemampuan motorik anak. Salah satu elemen yang penting dalam permainan tradisional engklek ini untuk mengasah kemampuan motorik anak adalah dengan meloncat. Meloncat satu kaki saja sebagai penumpu, tetapi menggunakan dua kaki pada saat pendaratan. Pada saat akan meloncat, anak akan berhati-hati agar tidak terjatuh. Kemudian, peran kedua tangan sangat penting sebagai penyeimbang.
Ketiga, meningkatkan keterampilan sosial. Permainan tradisional engkle dapat meningkatkan keterampilan sosial anak. Dengan memainkan engkle, anak dapat mengembangkan keterampilan sosial mereka seperti interaksi, penerimaan teman sebaya, membina hubungan dengan kelompok, serta mengatasi konflik dalam bermain. Keempat, mendeteksi masalah psikologis. Nah, selain memiliki manfaat untuk mengasah beberapa aspek perkembangan, ternyata engkle juga dapat mendeteksi masalah psikologis pada anak, melihat anak yang sedang kesulitan dalam penyelesaian diri, di mana kemampuan penyelesaian diri inilah sangatlah krusial dalam permainan engkle. Sifat kurang percaya diri dan mudah tersinggung juga dapat dilihat ketika anak memainkan permainan ini, sehingga kita perlu untuk mendapatkan langkah atau tindakan supaya kegiatan tersebut dapat segera diatasi untuk tumbuh kembang anak di kemudian hari. Selanjutnya itu meningkatkan kemampuan dalam pemecahan masalah. Bahwa permainan engkle dapat mengasah kemampuan pemecahan masalah anak. Adapun beberapa masalah yang harus dihadapi anak ketika memainkan permainan tradisional engkle ini, yaitu mencakup mengambil keputusan untuk menentukan pilihan tempat untuk dilempari gaco, dan membuat strategi untuk memenangkan permainan, serta mencoba menyelesaikan masalah ketika terjadi konflik dengan pemain yang lain. Sudah mengerti kan apa saja manfaat engkle tersebut? Dengan memainkan permainan tradisional ini, anak dapat merasakan manfaat positif serta turut melestarikan permainan tradisional Indonesia. Jadi tunggu apa lagi? Lupakan gadgetmu, ayo main di luar. Untuk selanjutnya kita akan melihat videonya. Terima kasih, selamat menonton.
Nah, itulah tadi penjelasan dari video serta penjelasannya. Dan terdapat dari permainan tradisional engkle ini terdapat banyak sekali manfaat positif, serta kita juga akan turut melestarikan permainan tradisional yang ada di Indonesia. Jadi karena banyaknya manfaat dari aspek perkembangan yang dapat kita ambil dari permainan engkle ini, semoga dapat memberi manfaat. Mungkin hanya itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam video ini.